Kami mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk mengikut sertakan diri dalam ujian tengah semester mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Gertrudis Wilhelmina Nau, SPD, MSI. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Irma Widiarti Panavanu dengan nomor regis 141186062. Nama saya Maria Stefani Rediana Randa, nomor regis hidup mahasiswa 141180064. Saya Rosalia Meganastion, NIM 141186067. Saya Ana Gradiana Nubatonis dengan nomor induk mahasiswa 141186065. Saya Kristianus Alfredi Ngangi, nomor regis 14118063. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 4 tahap dari respirasi aerob. Nah, tetapi sebelum itu kita harus tahu apa itu respirasi. Nah, respirasi merupakan peristiwa menghirupnya udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan kembali banyak udara yang mengandung karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, respirasi ini dibagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan respirasi aerob. Apa itu respirasi aerob? Nah, respirasi aerob merupakan proses penguraian senyawa organik dengan membutuhkan oksigen. Nah, dalam tahapan respirasi aerob ini ada 4 tahap, yaitu tahap pertama glikolisis, tahap yang kedua dekarbosilasi oksidatif, tahap yang ketiga adalah siklus Krebs, dan tahap yang keempat adalah transport elektron. Nah, di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu tahap glikolisis. Nah, tahap glikolisis ini adalah tahap pertama dari respirasi aerob, di mana tahapan ini terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahapan ini, molekul glukosa diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, hasil dari pemecahan molekul glukosa dari glikolisis ini yaitu menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam pirufat dan 2 molekul NADH. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat tahapan berikut ini. Nah, ini adalah tahapan dari tahap pertama, yaitu tahap glikolisis, di mana pada tahapan yang pertama glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, diikut sertakan dengan pemecahan ATP menjadi ADP karena dibutuhkannya energi. Nah, dari tahapan pertama ini enzim yang terlibat adalah enzim heksokinase. Nah, tahap yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, enzim yang terlibat di dalam tahapan yang kedua adalah fosfoglikosa isomerase. Tahap yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, di mana akan dilibatkan pemecahan ATP menjadi ADP. Nah, tahap yang ketiga ini dilibatkan enzim fosfofruktokinase. Nah, kita lanjut pada tahap yang keempat, yaitu fruktosa 1,6-biofosfat akan dipecahkan menjadi 1 molekul gliseraldehid. Dan dari 1 molekul gliseraldehid ini akan menghasilkan 1 molekul dihidrokinase 3-fosfat. Nah, dari tahapan ini melalui tahapan ini akan dihasilkan 3 fosfoglycerase dan 3 atom C. Nah, dari tahapan ini pada akhirnya akan menghasilkan 2 molekul PGAL. Dan pada tahapan yang keempat ini enzim yang terlibat adalah enzim agalase. Kelima, molekul PGLA diubah menjadi senyawa 1,biofosgliserat dengan cara mengikat fosfat organik. Dari setiap satu molekul PGAL dapat menghasilkan 1 NADPH. Yang keenam, 1,3 biofosgliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Dari reaksi ini, ATP dan ADP sebagai sumber energi. Tahap yang ke-7,
3 fosfogliserat diubah menjadi fosfogliserat. Dan tahap yang ke-8, 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Tahap yang ke-9, fosfoenol pirufat diubah menjadi senyawa asam pirufat dan menghasilkan 2 ADP dan 2 ATP. Pada reaksi ini, enzim yang membantu yaitu pirufat kinase. Dari kesimpulan tahap glikolisis menghasilkan reaksi sederhana yaitu glukosa tambah 2 ATP, menghasilkan 2 asam pirufat tambah 2 NADH tambah 2 ATP. Saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung dalam mitokondria. Reaksi pertama dapat dilakukan dengan terjadinya perubahan dari asam pirufat menjadi koenzim asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA dan 2 molekul CO2 dan 2 molekul pirufat. Proses terjadinya dekarboksilasi oksidatif adalah yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus kolosilat. Yang berikut, sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektron pada molekul NAD menjadi NADH. Yang berikut, asam asetat akan berikatan dengan koenzim A dan membentuk asetil koenzim. Melanjutkan materi yang ketiga yaitu siklus Krebs. Yang pertama itu kita harus ketahui apa itu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs merupakan bagian ketiga dari respirasi aerob yang terjadi di dalam mitokondria. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NHDN, 2 molekul FADH2 dan juga 4 molekul CO2. Nah, saya akan menjelaskan juga urutan dari proses siklus Krebs. Yang pertama adalah pirufat. Pada pirufat akan menghasilkan 2 atom dan akan berikatan dengan oksaloasetat yang menghasilkan 4 atom C dan juga asam sitrat yang menghasilkan 6 atom C. Nah, di antara kedua ini akan saling berikatan sehingga siklus Krebs juga bisa disebut dengan asam sitrat. Nah, pada tahap selanjutnya adalah asam sitrat akan diubah menjadi isositrat, di mana isositrat menghasilkan 6 atom C. Di sini juga akan terjadi pelepasan reaksi dan juga pembentukan reaksi yaitu NADH. Setelah itu dari isositrat akan diubah menjadi ketoglutarat, di mana pada tahap ini akan menghasilkan 6 atom C dan juga ada pelepasan air atau CO2, di mana ketoglutaratnya akan tersisa 5. Setelah itu akan diubah lagi menjadi suksinat, di mana akan menghasilkan FADH2. Setelah itu akan diubah lagi menjadi fumarat. Nah, pada fumarat akan diubah lagi menjadi asam malat, di mana akan diberikan tambahan air 4 atom C. Setelah dari asam malat akan kembali disertakan pembentukan terakhir di oksaloasetat yaitu NADHN. Itu adalah
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tahapan terakhir dari reaksi aerob, yaitu transport elektron. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bahwa transport elektron ini terjadi di mitokondria. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan yang ini kita sebut fosfolitif, yang ini protein 1, ini protein 2, ini protein 3, ini protein 4, dan ini sebut saja ini sebagai koenzim X dan ini sebagai koenzim C. Nah, fungsi dari transport elektron ini merubah NADH dan FADH menjadi ATP. Nah, tahapan pekerjaannya, NADH akan diuraikan menjadi NAD+. Nah, di NAD+ ini elektron akan mengalir dari NADH menuju ke protein 1. Nah, setelah melewati protein 1 menuju ke koenzim X, maka di protein 1 akan mengeluarkan ion hidrogen, ya kita tulis di sini H+. Nah, setelah melewati koenzim X, dia akan melewati lagi protein 3. Protein 3 ini maka dia akan mengeluarkan lagi ion hidrogen. Setelah itu dia akan melewati koenzim C dan melewati protein 4, kemudian mengeluarkan lagi ion hidrogen dan berakhir di bawah protein 4. Nah, di sini maka yang dihasilkan adalah elektron ini akan berkontaminasi atau akan bergabung dengan O2 sehingga menjadi H2O. Nah, itu adalah tahapan dari NADH. Nah, kemudian ion hidrogen ini akan disalurkan melalui ATPase, yang kemudian ion hidrogen ini akan berubah menjadi ATP. Nah, di sini kalau NADH-nya mengalir dari protein 1, 2, dan 3, berarti ion hidrogennya ada 3. Berarti 1 NADH sama dengan 3 ATP. Nah, itu untuk tahapan NADH-nya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang FADH. FADH ini akan diuraikan menjadi FAD+. Nah, elektronnya itu mengalir dari protein 2 menuju ke koenzim X. Nah, di koenzim X ini elektron itu akan terus berjalan menuju ke protein 3. Di protein 3 seperti di NADH, dia akan mengeluarkan ion hidrogen yang pertama. Kemudian dia akan berjalan menuju ke koenzim C dan kemudian ke protein 4. Kemudian dia mengeluarkan lagi ion hidrogen. Nah, karena ion hidrogennya ini ada 2 yang kemudian akan disalurkan melalui ATPase, maka ATP yang dihasilkan 2 karena ion hidrogennya ini cuma 2 yang keluar, karena dia melewati dari protein 2 ke koenzim X ini hanya melewati 2 protein saja. Protein 1 tidak lewat, sehingga dia punya ATP-nya itu hanya 2 saja. Nah, bagaimana dengan elektron ini? Elektron ini kemudian akan bekerja sama atau berkontaminasi dengan O2, kemudian akan menghasilkan H2O. Sekian dari saya. Terima kasih.